Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabul kalami, ucapan yang paling dicintai ilallah bagi Allah Ta'ala, arbaun, ada 4 kalam atau ucapan zikiran yang paling Allah cintai, ada 4. Apa itu? Subhanallah, yaitu zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini zikiran 4 kata Rasulullah, ini zikir yang paling dicintai Allah. La yadurruka, tidak membahayakanmu, bi ayyihinna, dengan yang mana zikir 4 tadi, badakta, kamu mulai. Boleh kamu zikirnya dibolak-balik dulu, tapi ini zikir yang paling top. Rawahu Ahmad an Samarah bin Jundab, diriwayatkan dari Imam Ahmad. Makanya Rasulullah nih ngajarin kepada umatnya setiap habis sholat apa? Baca zikir ini, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya terserah mau berapa kali. Nah, ini zikiran ini di antara zikir-zikir yang paling dicintai Allah 4 ini. Dan ini yang paling sebetulnya dibutuhkan manusia. Oh, mungkin ada yang ngomong, kok gampang zikirnya? Justru itu ya, zikiran yang paling diperlukan manusia dan yang paling top itu justru dibikin gampang oleh Allah. Contoh nih, dalam kehidupan aja nih, manusia ini di dalam hidup ini, apa yang paling diperlukan di dalam hidup ini? Oksigen kan? Nah, oksigen gampang nggak? Gampang, di mana-mana ada oksigen. Padahal itu yang paling kita perlu. Kita nggak ada oksigen di 5 menit, mati kita. Nah, kemudian apa lagi? Air itu kita nggak ada air, wah berat ya. Manusia nggak akan hidup kalau nggak ada air. Makanya oleh Allah dibikin gampang. Apalagi nasi dibikin gampang. Sementara yang dibikin susah, nah, contohnya berlian, emas, mahal kan? Mahal. Tapi sebetulnya walaupun mahal, kalau kita nggak punya emas, nggak punya berlian, nggak apa-apa, nggak mati, iya kan? Nah, makanya nih zikir ini yang paling gampang itu sebetulnya yang paling bagus dan yang paling dibutuhkan manusia. Wah, yang zikir yang susah-susah ini, wah susah-susah itu sebetulnya nggak begitu ini. Yang paling gampang nih yang paling penting. Makanya ini jadikan amalan rutin ya. Mau zikir apa? Habis sholat zikir ini, tasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, tambah la ilaha illallah. Itu zikir yang paling top ya. Jangan ditinggalin, nih zikir yang paling. Kemudian ini zikir ini hebatnya lagi, nilai dari zikir ini, makna dari zikir ini cara kita berhubungan kepada Allah, ubudiyah, menghambakan diri kepada Allah. Kalau kita paham zikiran ini, itu zikiran yang paling top. Ayo coba kita bahas nih. Pertama, subhanallah. Nah, subhanallah maknanya apa? Maha suci Allah, tanazzahu min sifatir radail. Ya, maknanya subhanallah itu sucinya Allah dari sifat-sifat yang enggak pantas. Enggak boleh mensifati Allah dengan sifat-sifat yang enggak pantas buat Allah. Sebab apa nih? Kadang nih manusia ini dikasih cobaan, dikasih bala, dikasih hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu lama-lama nih, hati-hati nih, lama-lama bisa suudzon sama Allah, bisa berburuk sangka sama Allah. Ada yang ngomong nih, takdir memang kejam. Itu namanya suudzon sama Allah. Ada yang ngomong, Allah zalim nih, wal iyadu billah, masya Allah, subhanallah, maha suci Allah. Jadi kita nggak boleh nih berburuk sangka
ataupun menuduh Allah dengan hal-hal yang tidak pantas buat Allah. Ini sangat-sangat Allah nggak senang, ya. Loh, terus gimana itu kenyataannya? Masalahnya banyak nih, cobaannya berat nih, hidup kayak penuh dengan himpitan masalah. Nah, cara pandangnya begini, Allah menguji, memberikan bala, memberikan cobaan kepada seorang hamba itu ada dua kemungkinan nih. Kalau dia orang beriman, kalau orang beriman ya, kalau orang beriman dikasih cobaan, dikasih bala, dikasih hal-hal yang tidak menyenangkan, yang pertama bisa jadi Allah ingin menghapuskan dosa-dosanya. Ini orang banyak dosa, males istighfar, males taubat. Allah nggak pengen nih orang ini nanti ketemu Allah gelepotan dosa. Nah, Allah hapus dengan bala-bala. Allah ngasih cobaan yang nggak menyenangkan itu apa? Biar dosanya habis. Nah, jadi dihapus dengan paksa tuh. Itu yang pertama. Atau yang kedua nih, bisa jadi orangnya tuh dosanya sedikit, tapi cobaannya berat, ya. Cobaannya berat, masalahnya berat. Ini bisa jadi Allah bukan ingin menghapus dosanya, orang dosanya dikit, tapi Allah ingin mengangkat derajatnya karena Allah cinta. Kan ada hadisnya itu, idza ahabballahu bi 'abdin ibtalahu. Ketika Allah cinta kepada seorang hamba, Allah akan mengujinya, Allah akan berikan bala kepadanya. Yang tujuannya apa? Liyasma'a tadarru'ahu, supaya Allah mendengarkan rintihan orang itu. Jika Allah cinta sama hamba, dikasih nih perkara yang tidak menyenangkan, dikasih cobaan, dikasih hal-hal yang membuat dia galau. Tujuannya apa? Biar orang itu berdoa, biar orang itu meminta kepada Allah. Nah, meminta kepada Allahnya itu yang Allah senang tuh. Makanya kita ini jangan suka bersuudzon sama Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Apapun keadaan kita, itu kita harus memandang ini yang terbaik dari Allah. Gak boleh kita akhirnya ingkar, kufur kepada Allah. Ini makanya ini kalau dibaca subhanallah, maksudnya begitu. Kita mensucikan Allah dari sifat-sifat yang gak pantas buat Allah. Maha suci. Insya Allah nih kalau kita biasa zikir dan menghayatinya, hati kita akan disucikan Allah, dibersihkan Allah. Nah, yang kedua, alhamdulillah. Nih alhamdulillah ini artinya apa? Segala puji buat Allah. Ini ucapan syukur, kalimat syukri ya, kalimat syukur. Kita ini diajarkan Rasulullah setiap habis sholat baca alhamdulillah. Tujuannya apa? Biar kita ini banyak-banyak bersyukur sama Allah. Banyak bersyukur. Kenapa? Emang Allah ini perlu disyukuri. Wah, tapi kan hidup saya begitu beratnya, hidup saya begitu susah. Kita ini seberat-berat kita hidup ini sebetulnya tetap masih banyak nikmat yang Allah berikan. Allah sendiri yang mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmatku pasti nggak bisa. Tapi kan berat nih, cobaanku berat nih. Iya, cobaannya berat. Tapi kalau kita mau mikir nih, jujur aja nih, masih banyak nikmatnya. Masih banyak nikmatnya. Kita aja nih kadang yang fokusnya kepada masalahnya. Kita aja yang fokusnya kepada penderitaan. Padahal kalau kita mau mikir yang nikmat-nikmat, masih banyak nikmatnya. Makanya kita baca alhamdulillah sambil bayangin nikmat dari ujung kepala sampai ujung kuku. Nikmat yang begitu banyak ya, yang ada di diri kita, yang ada di luar kita, yang Allah berikan. Terlalu banyak lah kalau disebutin. Makanya nih kita harus punya tetap sifat bersyukur kepada Allah. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, tetap masih banyak nikmatnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semakin kita banyak bersyukur tuh sebetulnya semakin enak hidup nih. Tapi semakin kita banyak mengeluh, semakin kita fokus kepada penderitaan, makin susah nih kita nih. Nah, makanya Rasulullah ngajar nih 33 kali bersolat. Biar apa? Biar kita makin menjadi ahli syukur. Kalau sudah menjadi ahli syukur, makin enak tuh hidup. Alhamdulillah, alhamdulillah.
Nah, kemudian Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar itu takbir namanya, membesarkan Allah. Yang besar cuma Allah, yang lainnya kecil. Nah, Allahu Akbar itu yang maha besar cuma Allah, yang lainnya kecil. Jadi urusan yang besar itu kalau urusan yang kaitannya dengan Allah. Yang urusan nggak ada kaitannya, kecil semua. Allahu Akbar, maha besar Allah, yang maha besar cuma Allah. Ini biar apa? Biar kita membesarkan Allah dan mengecilkan selain Allah. Ini kadang kita ini kan yang kecil-kecil kita besar-besarin. Giliran yang urusan dengan Allah kita kecilin nih. Ini nggak boleh nih. Sebab Allahu Akbar, yang maha besar Allah. Selain Allah kecil. Selain Allah apa? Ya selain Allah masih Allah. Ya kita, ya urusan kita, hidup kita, orang lain, masalah kecil semua dibandingkan Allah. Nah, ini kita harus punya keyakinan begitu. Allah yang maha besar, selain Allah kecil. Nah, kalau selain Allah kecil, Allah mampu nggak memudahkan, membantu, menolong kita? Ya tentu sangat gampang ya bagi Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecil yang lain kecil. Kita kecil, urusan kita kecil, masalah kita kecil dibandingkan dengan Allah, dibandingkan kekuasaan Allah, dibandingkan kemahaperkasaan Allah. Nah, makanya besarkanlah Allah, kecilkanlah selain Allah. Jadi ini zikir nih ya, di samping kita nanti akan mengagungkan Allah, kita akan memuliakan Allah. Nanti kita juga nggak jadi orang yang sombong, kita juga nggak akan membesarkan selain Allah. Kenapa? Nggak boleh. Yang maha besar itu cuma Allah ya. Nah, zikir yang paling selanjutnya yang paling dicintai Allah apa? Zikir tauhid nih. La ilaha illallah. Ini namanya zikir tauhid. Yang kata Rasulullah, afdalu zikri, sebaik-baik zikiran, sebaik-baik kesadaran, sebaik-baik pemahaman itu apa? Meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, kata Rasulullah. Sebaik-baik ucapan yang disampaikan aku dan nabi-nabi sebelumku apa itu? La ilaha illallah. Nah, ini zikir. Wah, zikir terhebat nih. Zikir yang tiada tandingannya. Apa itu? Meyakini bahwa la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak dituhankan, tidak ada yang berhak dimintain pertolongan, tidak ada yang berhak untuk dijadikan sandaran di dalam kehidupan ini illallah, kecuali Allah. Kita ini hanya boleh menuhankan Allah. Ini zikir sangat hebat nih. Orang yang nggak punya ini, nggak punya la ilaha illallah, nanti mati nggak bisa masuk surga ya. Ini apa? Miftahul jannah, miftahul jannah, la ilaha illallah. Dengan kuncinya surga apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya ini zikir ini jangan sampai kita nggak bawa nih, nggak baca. Pokoknya habis sholat baca ini zikir, biar 3 kali, 7 kali, 11 kali, 100 kali, makin banyak makin bagus. La ilaha illallah. Biar apa? Biar kita sadar, biar hati kita ini benar-benar meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sebab ini zikir ini kalau nggak dibawa sampai mati bahaya nih. Nah, biar kita bisa membawa sampai mati, biasa ini zikir la ilaha illallah. Nah, ini adalah zikiran yang paling dicintai Allah. Di samping kita baca, kita juga harus memahami maknanya dan menjadikan apa? Cara pandang di dalam kehidupan kita. Yang pertama mensucikan Allah. Yang kedua, banyak bersyukur, memuji Allah. Yang ketiga, membesarkan Allah, dan yang keempatnya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Ini zikir yang paling top, zikir yang paling dicintai Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan menjadikan kita sebagai cara pandang hidup kita di dalam kehidupan ini, dan kita nantinya akhirnya
dicintai Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam kehidupan dunia, lebih-lebih di dalam kehidupan akhirat. Amin Allahumma amin. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.